Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin bin Abdillah, amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah, hari ini kita masih berada di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita selalu diberi kelancaran dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan Allah berikan kepada kita keselamatan. Kali ini bersama saya Ahmad Sirojudin kita akan membahas tentang Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah Al-Habsyi adalah seorang lelaki yang menderita siksaan yang dahsyat karena hanya mengucapkan kata ahadun ahad dari mulutnya. Pada hari-hari terakhirnya dia terus mengulang kalimat, besok kita akan bertemu dengan para kekasih yaitu Muhammad dan para sahabatnya. Bilal adalah muadzin Rasulullah SAW dan memiliki kisah menarik tentang perjuangan mempertahankan akidah. Meskipun terus diulang-ulang, kisah ini tidak akan pernah membosankan. Bilal lahir di daerah As-Sarah sekitar 43 tahun sebelum Hijriah dan dibesarkan sebagai budak di Mekah. Dia kemudian diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir. Sebagai keturunan Afrika, Bilal mengalami siksaan yang keras karena keislamannya. Namun atas intervensi Abu Bakar, dia dibebaskan dengan tebusan dan diberi gelar Maula Abu Bakar. Penderitaan dan keteguhan Bilal. Ketika Mekah diterangi cahaya agama baru dan Rasul yang agung Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengumandangkan seruan kalimat tauhid, Bilal adalah termasuk orang-orang pertama yang memeluk Islam. Saat Bilal masuk Islam, di bumi ini hanya ada beberapa orang yang telah mendahuluinya. Memeluk agama baru itu, mereka adalah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abu Thalib, Ammar bin Yasir bersama ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal termasuk golongan pertama yang masuk Islam, atau tepatnya orang ketujuh yang masuk Islam pertama kali. Persentuhan Bilal dengan Islam dimulai ketika ia masih menjadi budak Umayyah. Perbincangan Umayyah dengan tamunya soal kehadiran agama baru yang dibawa Nabi Muhammad SAW secara tak sengaja terdengar oleh Bilal. Meski belum mengenali Muhammad secara pribadi, namun Bilal telah sering mendengar sosoknya. Lelaki bersahaja dan juga jujur dari Bani Hashim, itu sangat dihormati oleh bangsa Quraisy. Seketika ketertarikan Bilal terhadap Islam dan ajaran yang dibawa Muhammad membuncah. Bilal pun segera menemui Abu Bakar yang sudah lebih dahulu masuk Islam. Bilal meminta Abu Bakar untuk mengantarnya menemui Rasulullah SAW. Tak perlu waktu lama bagi Bilal untuk menyatakan keislamannya. Keimanan Bilal langsung diuji setelah bersyahadat. Jika Abu Bakar dan bangsa Quraisy lainnya aman dari perlakuan kejam sesama bangsa Quraisy yang benci terhadap Islam. Lain halnya dengan Bilal. Sebagai budak dari anggota suku Quraisy terkejam, Bilal dipaksa untuk keluar dari Islam dan kembali kepada agama nenek moyang yang menyembah berhala. Penderitaan Bilal berawal ketika datang seorang tamu ke rumah Umayyah bin Khalaf ketika dia sedang berada di luar menghirup udara segar di pagi yang nyaman. Belum sampai kabar kepadamu, wahai Umayyah, tanya tamu itu. Kabar apakah itu? Jawab Umayyah dengan heran. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa budakmu yang bernama Bilal sering sekali datang ke rumah si Muhammad di waktu malam dengan sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang di waktu siang hari kiranya engkau lengah tak mengetahuinya. Melihat gerak-gerik dan air mukanya, rupanya dia masuk ke agama baru yang dibawa Muhammad itu dan meninggalkan agama kita. Berarti dia telah mengenyahkan Tuhan Lata dan Uzza, yaitu berhala. Apakah benar kabarmu ini? Tanya Umayyah dengan. Cukupkah bukti-buktinya? Tanyanya pula. Tentu ini bukan kabar bohong. Justru itulah sebabnya saya datang.
untuk memberitahumu bila mana engkau belum tahu agar engkau bertindak segera terhadap budakmu itu. Jangan mencemarkan nama kita yang menjadi tuan-tuan yang berbudak belian, sehingga nama kita akan rusak karenanya. Jawab tamunya itu meyakinkan Umayyah. Dengan hati yang kesal dan marah, Umayyah kembali ke rumahnya, seakan-akan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Karena sangat marahnya, tidak lama kemudian Bilal pun datang, lalu berdiri di hadapan Umayyah dengan agak. Dengan marah besar, Umayyah lalu berkata kepada Bilal, "Kabar buruk sudah sampai kepadaku tentang dirimu. Jangan engkau bersembunyi dari kepadaku. Sekarang mengakulah terus terang, benar tidaknya kabar itu. Engkau sering pergi ke rumah Muhammad di waktu malam. Engkau sudah terperosok memasuki agama baru yang dibawa Muhammad, serta meninggalkan Tuhanmu Lata dan Uzza." Bilal menjawab dengan tenang, "Bila Tuan sudah mendengar kabar itu dan telah mengetahui akan keadaanku, maka aku pun tidak akan menyembunyikan hal itu lagi. Memang aku sering ke rumah Muhammad. Aku percaya bahwa dia adalah Rasulullah Allah. Aku beriman dengan agama yang dibawanya, yaitu agama Islam yang suci dan murni. Tidakkah engkau tahu," kata Umayyah kepada Bilal, "bahwa engkau adalah budak belianku? Sejak engkau kubeli, engkau adalah barang kepunyaanku. Aku berkuasa atas seluruh tubuh dan jasadmu. Engkau tidak berhak untuk berkuasa apa-apa untuk melanggar keinginan dan kemauanku atas dirimu, walau dengan cara bagaimana sekalipun." Bilal menjawab, "Memang aku adalah budak dan tawananmu. Ini tidaklah kubantah. Kalau kau perintahkan mengarungi lautan pasir yang luas di dalam keadaan gelap gulita sekalipun, akan kujalankan. Bila aku diperintah untuk mengangkat batu besar yang seberat-beratnya, akan kuangkat juga. Tapi akal dan pikiranku, keimanan dan kepercayaanku bukan menjadi hak dan milikmu. Bukan termasuk barang yang kau beli dari itu tidak akan dapat kau beli dan kuasai. Bahaya apakah terhadap dirimu? Sekalipun aku beriman dengan imanku, aku berislam dengan Islamku. Biarkanlah aku beriman dengan berislam, sebab hal itu tidak akan mengurangi akan kerja dan tugasku terhadap dirimu." Dengan marah semakin memuncak bernyala-nyala, Umayyah berkata dengan suara yang, "Dari ujung rambutmu yang paling atas sampai ke tapak kakimu yang paling bawah adalah kepunyaanku. Jasad dan tubuhmu, akal dan pikiranmu, darah dan dagingmu, itu semuanya kepunyaanku dan harus tunduk kepada apa yang kuingin. Kalau engkau tidak segera kembali ke agamaku, sekarang juga engkau akan aku siksa sehebat-hebat dan sesakit-sakit. Seperti seekor harimau akan merangkam mangsanya." Umayyah melompat mencekik leher Bilal. Kedua tangan dan kakinya lalu diikat erat-erat. Majikannya Bilal, Umayyah, memaksa Bilal keluar dari Islam dengan segala cara. Pada siang yang terik, Bilal dipaksa memakai baju besi, kemudian dikubur dalam pasir yang sangat panas, hingga hanya kepalanya saja yang nampak. Ia pun sering dipaksa Umayyah untuk berbaring telentang di atas pasir yang sangat panas. Kemudian tubuh Bilal ditindih oleh batu yang sangat besar dan berat. Di lain waktu, Bilal diikat lehernya dan diseret ke kota Mekah. Meski demikian, Bilal tetap bertahan seraya berucap, "Ahad, ahad." Suatu kali, akibat penyiksaan yang luar biasa kejam ini, Bilal pingsan. Ketika ia sadar kembali, ia menghadapi teriakan Umayyah yang memaksanya untuk keluar dari Islam. Dengan kejam, Umayyah mengancam akan membunuhnya dengan menyiksanya kecuali ia tidak mengakui Muhammad SAW sebagai utusan Tuhan. Namun, Bilal tetap kukuh dan bertahan dengan keyakinannya. Siangnya, Umayyah kembali menyiksanya lagi. Tampak ketetapan hati dan iman yang ada dalam dada Bilal, sekalipun sudah mengalami azab dan siksa yang terlalu kejam, sehingga seluruh tubuhnya bengkak dan luka-luka. Sungguh siksa yang bagaimana juga ngeri dan pedihnya terhadap seorang yang sudah demikian kukuh dan kuat iman dan keislamannya. Tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap keimanan dan keislamannya itu.
Allah yang selalu tampak oleh hati dan kalbu yang penuh iman itu telah dapat menahan kepedihan siksa yang demikian ngerinya, seakan-akan tidak terasa sama sekali. Bilal benar-benar telah merasakan luar biasa lezat dan enaknya keimanannya pada Islam, sehingga keenakan dan kelezatan itu dapat menahan segala cobaan walaupun bagaimana juga hebat dan dahsyatnya. Sekarang kamu pilih, akan tetap diazab dan disiksa atau segera kembali menyembah Lata dan Uzza, meninggalkan agama Muhammad, kata Umayyah kepada Bilal. Dengan pandangan mata yang bersinar tajam, menandakan kesediaannya untuk menerima siksaan yang bagaimana juga. Walau sampai mati sekalipun, ia menantang mata Umayyah dengan pandangan ejekannya. Kata-kata Umayyah itu dijawabnya, sekalipun anak panah beracun engkau tusukkan kepadaku, pedang yang tajam engkau sembelihkan ke leherku, engkau tidak akan dapat menguasai dan memerintah akal dan pikiranku. Tidak akan dapat mengubah iman dan Islamku yang sudah terpatri. Kekuasaanmu yang bagaimana kuatnya hanya akan mengenai badan dan tubuhku, pantang akan dapat mengubah ketetapan hati dan agamaku. Dia terhenti sejenak. Kemudian dari mulutnya keluar beberapa patah kata-kata. Ahad, ahad. Menegaskan bahwa dia tetap dengan Tuhan yang Maha Esa. Tidak akan menyembah Tuhan selain Allah. Kemudian esoknya matahari memancar dengan garangnya. Sinarnya terpancar seperti panah-panah yang tajam, seakan-akan membakar padang pasir yang sudah kering dan terik panasnya. Umayyah datang, lalu Bilal dibawa ke tengah-tengah padang pasir yang panas terik di mana dia dibaringkan tanpa pakaian, ditelentangkan. Sedang batu besar dihipitkan pula di atas dadanya. Demikianlah siksa yang ditimpakan kepada Bilal di hari itu. Berbaring di atas pasir gurun Sahara, di bawah panas terik matahari di musim panas, dihimpit batu besar sehingga tidak dapat bergerak sedikit pun untuk meringankan nasib penanggungannya. Sungguh pun begitu, seguris kecil sekalipun iman dan Islamnya tidak goyang, dan mulutnya tak pernah keluar keluhan dan jeritan selain kata ahad, ahad, ahad. Dialah Tuhanku, dialah yang aku sembah, kepadanya aku menghadap, ke arahnya aku menuju, kepadanya aku bergantung, dan azab yang begini tidak akan dapat mengubah tujuanku. Ahad, ahad, ahad. Dialah Allah Tuhanku Maha Esa, kepadanya aku berlindung di dalam menempuh sengsara siksa yang maha besar. Ahad, ahad, ahad. Dialah Tuhanku yang telah mengutus Muhammad menjadi utusannya, memberi petunjuk dan kepercayaan. Aku senang menjadi salah seorang pengikutnya, pencintanya dan muridnya. Akan aku ikuti dia sekalipun bagaimana juga azab yang akan kutanggungkan. Dari hari ke hari, semakin hebat juga azab siksa yang ditanggung dari Bilal. Tetapi dia makin tebal imannya, sedangkan Umayyah pun bertambah pula marah dan kejamnya. Bilal merasakan penganiayaan orang musyrik yang lebih berat dari siapapun. Berbagai macam kekerasan, siksaan, dan kekejaman menderita tubuhnya. Namun ia sebagaimana kaum muslimin yang lemah lainnya, tetap sabar menghadapi ujian di jalan Allah itu dengan kesabaran yang jarang sanggup ditunjukkan oleh siapapun. Zur bin Hubaisi berkisah yang pertama menampakkan keislaman adalah Rasulullah. Kemudian Abu Bakar, Ammar dan ibunya, Suhaib, Bilal dan Mikdad. Rasulullah dilindungi pamannya, Abu Bakar dibela sukunya. Adapun yang lain, orang-orang musyrik menyiksa mereka dengan memakai baju besi di bawah terik matahari. Dari semua itu yang paling terhinakan adalah Bilal, karena paling lemah posisinya di tengah masyarakat. Orang-orang Islam seperti Abu Bakar dan Ali bin Abu Thalib masih memiliki keluarga dan suku yang membela mereka. Akan tetapi, orang-orang yang tertindas dari kalangan hamba sahaya dan budak itu tidak memiliki siapapun, sehingga orang-orang Quraisy menyiksanya tanpa belas kasihan.
Quraisy ingin menjadikan penyiksaan atas mereka sebagai contoh dan pelajaran bagi setiap orang yang ingin mengikuti ajaran Muhammad. Kaum yang tertindas itu disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy yang berhati sangat kejam dan tak mengenal kasih sayang. Seperti Abu Jahal yang telah menodai dirinya dengan membunuh Sumayyah. Ia sempat menghina dan mencaci maki. Kemudian menghujamkan tombaknya pada perut Sumayyah hingga menembus punggung, dan gugurlah syuhada pertama dalam sejarah Islam. Sementara itu, saudara-saudara seperjuangan Sumayyah, terutama Bilal bin Rabah, terus disiksa oleh Quraisy tanpa henti. Biasanya apabila matahari tepat di atas ubun-ubun dan padang pasir Mekah berubah menjadi perapian yang begitu menyengat, orang-orang Quraisy itu mulai membuka pakaian orang-orang Islam yang tertindas itu. Lalu memakaikan baju besi pada mereka dan membiarkan mereka terbakar oleh sengatan matahari yang terasa semakin terik. Tidak cukup sampai di sana. Orang-orang Quraisy itu mencambuk tubuh mereka sambil memaksa mereka mencaci maki Muhammad. Ada kalanya saat siksaan terasa begitu berat dan kekuatan tubuh orang-orang Islam yang tertindas itu semakin lemah untuk menahannya. Mereka mengikuti kemauan orang-orang Quraisy yang menyiksa mereka secara lahir, sementara hatinya tetap pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kecuali Bilal, semoga Allah meridhoinya. Baginya penderitaannya itu masih terasa terlalu ringan jika dibandingkan dengan kecintaannya kepada Allah dan perjuangan di jalannya. Orang Quraisy yang paling banyak menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf. Bersama para algojonya, mereka menghantam punggung telanjang Bilal dengan cambuk. Namun Bilal hanya berkata, Ahad, Ahad, atau Allah Maha Esa. Mereka menindih dada telanjang Bilal dengan batu besar yang panas. Bilal pun hanya berkata, Ahad, Ahad. Mereka semakin meningkatkan penyiksaannya, namun Bilal tetap mengatakan, Ahad, Ahad. Mereka memaksa Bilal agar memuji Lata dan Uzza. Tapi Bilal justru memuji nama Allah dan Rasul-Nya. Mereka terus memaksanya. Ikutlah yang kami katakan. Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengatakannya. Jawaban ini membuat siksaan mereka semakin hebat dan keras. Apabila merasa lebih dan bosan menyiksa sang tiran, Umayyah bin Khalaf mengikat leher Bilal dengan tali yang kasar lalu menyerahkannya kepada sejumlah orang tak berbudi dan anak-anak agar menariknya di jalan dan menyeretnya di sepanjang Abtoh Mekah. Sementara itu, Bilal menikmati siksaan yang diterimanya karena membela ajaran Allah dan Rasul-Nya. Ia terus mengumandangkan pernyataan agungnya. Ahad, Ahad, Ahad. Ia terus mengulang-ulang tanpa merasa bosan dan lelah. Suatu ketika, Abu Bakar radhiyallahu an mengajukan penawaran kepada Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal darinya. Umayyah menaikkan harga berlipat ganda. Ia mengira Abu Bakar tidak akan mau membayarnya. Tapi ternyata Abu Bakar setuju walaupun harus mengeluarkan 9 ukiah emas. Pada waktu itu Abu Bakar lewat di tempat Bilal disiksa dan ia melihat siksaannya itu. Umayyah sendiri pun berdiri di hadapan Bilal yang sedang disiksanya dengan angkuh dan sombong. Marah dan geram hatinya. Rasa iba dan kasih sayang memaksa Abu Bakar berkata kepada Umayyah, tidakkah engkau menaruh perasaan belas dan kasihan melihat budak itu tersiksa begitu hebat? Dengan siksaan yang tak tertanggungkan lagi? Tidakkah tergerak hatimu mendengar bunyi napasnya yang demikian sesak dan darahnya yang mengalir itu? Kesalahan apakah gerangan yang telah dibuatnya? Dosa apakah yang sudah dikerjakannya? Dengan sombongnya dan angkuhnya, Umayyah menjawab, ini budakku, punyaku dan milikku sendiri. Aku siksa kalau aku kehendaki, aku lepaskan kalau aku mau. Adapun salah dan dosanya tidak perlu kau tanyakan. Kalau engkau balas dan kasihan, engkau boleh beli dia dan lalu engkau lepaskan sesukamu.
selama ini menjadi hak milikku. Aku akan tetap menyiksa dia dengan siksaan yang lebih kejam sebelum dia kembali menyembah Lata dan Uzza. Kesempatan itu dipergunakan Sayyidina Abu Bakar sebaik-baiknya. Bilal dibelinya dan kepada Umayyah dia berkata, mulai saat ini engkau tidak berhak lagi atas dirinya. Aku merdeka untuk melepaskannya dari siksaan ini. Adapun engkau, ya Bilal, sekarang juga aku merdekakan. Aku berbuat ini semata-mata karena Allah, Tuhan kita. Seusai transaksi, Umayyah berkata kepada Abu Bakar, sebenarnya kalau engkau menawar sampai 1 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya. Abu Bakar membalas, seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya. Ketika Abu Bakar memberitahu Rasulullah SAW bahwa ia telah membeli sekaligus menyelamatkan Bilal dari cengkraman para penyiksanya, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, kalau begitu biarkan aku bersekutu denganmu untuk membayarnya, wahai Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, aku telah memerdekakannya wahai Rasulullah. Sekian untuk video kali ini. Penjelasan tentang Bilal bin Rabah itu masih sangat panjang sekali. Kita akan bahas di video selanjutnya. Mudah-mudahan kisah Bilal bin Rabah bisa memberikan inspirasi bagi kita untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu melanjutkan kisah Bilal bin Rabah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.